Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Pratiwi Burutarigan, NIM 7203220002. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengakuan pendapatan dari buku akuntansi menengah edisi IFRS, ISO, Wigan, dan Warfield. Dalam pengakuan pendapatan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengakuan pendapatan lingkungan saat ini. Yang kedua, pengakuan pendapatan pada point of sale. Yang ketiga, pengakuan pendapatan pada kontrak jangka panjang. Yang keempat, pengakuan pendapatan lainnya. Pedoman pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan, pendapatan itu dapat diakui bila ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke perusahaan dan ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Pengakuan pendapatan diklasifikasikan berdasarkan sifat transaksi. Yang pertama, jika jenis transaksinya merupakan penjualan produk dari persediaan, maka deskripsi pendapatannya yaitu pendapatan dari penjualan, yang mana waktu pengakuan pendapatannya pada saat tanggal penjualan atau tanggal pengiriman. Yang kedua, jika jenis transaksinya memberikan layanan, maka deskripsi pendapatannya yaitu pendapatan dari biaya atau layanan. Waktu pengakuan pendapatannya pada saat layanan itu dilakukan dan dapat ditagih. Yang ketiga, jika jenis transaksinya mengizinkan penggunaan aset, maka deskripsi pendapatannya yaitu pendapatan dari bunga, sewa, dan royalti. Seiring waktu pengakuan pendapatannya yaitu seiring berjalannya waktu atau aset digunakan. Yang keempat, jika jenis transaksinya merupakan penjualan aset selain persediaan, maka deskripsi pendapatannya yaitu keuntungan atau kerugian disposisi, yang mana waktu pengakuan pendapatannya pada saat tanggal penjualan atau tukar tambah. Pengukuran pendapatan penjualan pada point of sale. Pendapatan dapat diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang. Diskon dagang atau rabet volume harus mengurangi imbalan yang diterima atau piutang dan pendapatan terkait. Jika pembayaran tertunda, penjual harus memperhitungkan tingkat bunga untuk perbedaan antara harga tunai atau setara tunai dan jumlah yang ditangguhkan. Pendapatan dari penjualan barang adalah diakui ketika semua kondisi di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, perusahaan telah mengalihkan kepada pembeli risiko dan manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang. Yang kedua, jika perusahaan tidak mempertahankan keterlibatan manajerial yang berkelanjutan sampai tingkat yang biasanya terkait dengan kepemilikan maupun kendali efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur dengan yakin atau andal. Yang keempat, besar kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir ke perusahaan dan biaya yang terjadi atau yang akan terjadi dapat diestimasi secara andal. Contoh soal untuk pengakuan pendapatan di point of sale. Yang pertama, Samsung Company has an arrangement with its customers that it will provide a 3% volume discount to its customers if they purchase at least 2 million of its product during the calendar year. On March 31, 2011, Samsung has made sales of 702 articles. In the previous 2 years, Samsung sold over 3 million to articles in the period April 1 to December 31. So the question is, how much revenue should Samsung recognize for the first 3 months of 2011? Jadi solusi untuk kasus ini, Samsung harus mereduce pendapatannya yaitu dengan mengalihkan 700.000 dengan diskon yaitu 3%, maka didapatkan hasilnya 21.000. Nah, maka
entry untuk Samsung pada 31 Maret 2011 adalah debit piutang sebesar 679.000, yaitu dari 700.000 dikurang 21.000. Kredit penjualan sebesar 679.000. Dengan asumsi pelanggan Samsung memenuhi ambang diskon, Samsung membuat entry atau jurnal tunai, debit tunai atau cash sebesar 679.000, kredit piutang sebesar 679.000. Jika pelanggan Samsung gagal memenuhi diskon ambang batas, Samsung membuat entry atau jurnal setelah pembayaran, yaitu cash 700.000, debit cash 700.000, kredit piutang sebesar 679.000, dan diskon penjualan hangus sebesar 21.000. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu on July 1, 2011, SAK Company sold goods to Grand Company for 900 in exchange for a 4-year zero interest bearing note in the face amount of 1,040,163. The goods have an inventory cost on SAK books of 15,900. So the question is, how much revenue should SAK Company record on July 1, 2011? And how much revenue should it report related to this transaction on December 31, 2011? Jadi ayat jurnal untuk mencatat penjualan SAK pada Grand Company pada tanggal 1 Juli 2011 adalah, ini merupakan ayat jurnal yang menyampaikan harga pokok penjualannya. Debit wesel tagih sebesar 900.000, kredit sebesar penjualan 900.000. Lalu SAK membuat entry berikut untuk mencatat pendapatan bunga, yaitu wesel tagih, debit wesel tagih sebesar 54.000, kredit pendapatan bunga sebesar 54.000. Selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan pada kontrak jangka panjang atau konstruksi. Dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama adalah metode persentase penyelesaian, yang kedua metode pemulihan biaya atau zero profit. Perusahaan harus menggunakan metode persentase penyelesaian ketika semua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, jika total pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang terkait dengan kontrak tersebut akan mengalir ke perusahaan. Yang ketiga, baik biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak maupun tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal, dan biaya kontrak yang dapat diatribusikan pada kontrak dapat diidentifikasikan dengan jelas dan diukur dengan andal, sehingga biaya kontrak aktual yang terjadi dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya. Perusahaan harus menggunakan metode pemulihan biaya ketika salah satu kondisi berikut terjadi. Yang pertama, ketika perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menggunakan metode persentase penyelesaian, atau ketika ada bahaya yang melekat dalam kontrak di luar risiko bisnis yang normal dan berulang. Metode persentase penyelesaian. Perhitungan pendapatan yang diakui itu dapat dilakukan dengan rumus cost incurred to date dibagi most recent estimate of total cost, hasilnya percent complete. Percent complete dikali estimate total revenue sama dengan revenue to be recognized to date. Lalu revenue to be recognized to date dikurang dengan revenue recognized in prior periods, maka hasilnya current period revenue. Untuk ilustrasi yang pertama,
Perusahaan konstruksi KC memiliki kontrak untuk membangun jembatan sebesar 4.500.000 dengan perkiraan biaya 4 juta. Kontraknya akan dimulai Juli 2010 dan jembatan itu akan selesai pada Oktober 2011. Di sini ada data-data masa konstruksi, ada 2010, 2011, dan 2012. Ada cost to date 2010 sebesar 1 juta, 2011 sebesar 2.916.000, dan 2012 sebesar 4.050.000. Untuk estimate cost to complete pada tahun 2010 sebesar 3 juta, progress billing during the year sebesar 900.000, cash collect during the year sebesar 750.000, dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah menghitung persentase selesai. Pada tahun 2010, kontrak price sebesar 4.500.000 dikurang estimate cost, yaitu cost to date sebesar 1 juta, estimate cost to complete sebesar 3 juta, maka 4.500.000 dikurang 4 juta dapatlah estimate total gross profit sebesar 500.000. Maka persen complete yang didapatkan yaitu 25%. Untuk 2011 kontrak price dikurang cost to date sebesar 2.916.000 dikurang estimate cost to complete sebesar 1.134.000, maka hasilnya 450.000. Persen complete sebesar 72%. Untuk 2012 kontrak price dikurang cost to date sebesar 4.050.000, estimate cost to complete tidak ada, maka 4.500.000 dikurang 4.050.000 yaitu 450.000 atau sama dengan 100%. KC akan membuat entry berikut untuk mencatat biaya konstruksi, tagihan kemajuan, dan penagihan. Untuk mencatat biaya konstruksi, yang pertama debit construction in process sebesar 1 juta, kredit material cash payable sebesar 1 juta. Untuk mencatat tagihan kemajuan, debit account receivable sebesar 900.000, credit billing on construction in process sebesar 900.000. Untuk mencatat penagihan, credit cash sebesar 750.000, debit cash sebesar 750.000, credit accounts receivable sebesar 750.000. Untuk tahun 2011, construction in process debit sebesar 1.916.000, credit material cash payables sebesar 1.916.000. Untuk mencatat tagihan kemajuan atau progress billings, debit accounts receivable sebesar 2.400.000, credit billings on construction in process sebesar 2.400.000. Untuk mencatat penagihan, debit cash sebesar 1.750.000, credit accounts receivable sebesar 1.750.000. Untuk tahun 2011, untuk mencatat cost of construction atau biaya konstruksi, debit construction in process sebesar 1.134.000, credit material cash payables etc. sebesar 1.134.000. Untuk mencatat tagihan kemajuan pada 2012, debit accounts receivable sebesar 1.200.000, credit billings on construction in process sebesar 1.200.000. Untuk mencatat penagihan pada 2012, debit cash sebesar 2 juta, credit accounts receivable sebesar 2 juta. Persentase penyelesaian pendapatan dan laba kotor menurut tahun. Pada tahun 2010, pendapatan
yaitu sama dengan 4.500.000 dikali persen complete-nya sebesar 25%, maka to date-nya sebesar 1.125.000 dikurang cost sebesar 1 juta, maka gross profit didapatkan pada tahun 2010 yaitu 125.000. Pada tahun 2011 4.500.000 dikali persen complete-nya sebesar 72% dikurang cost sebesar 2.916, maka diperoleh gross profit sebesar 324.000. Recognized in prior years, yaitu recognized pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 125.000, dipindahkan ke sini. Lalu maka diperoleh recognized in current year sebesar 109, gross profitnya sebesar 199.000. Pada tahun 2012 4.500.000 dikali persen complete sebesar 100% dikurang biaya sebesar 4.050.000, maka gross profitnya 450.000. Recognized in prior years yaitu sebesar 324.000 pada tahun 2011, maka diperoleh recognized in current year sebesar 126.000. Nah, untuk ayat jurnal KC saat mengakui pendapatan dan laba kotor setiap tahun dan untuk mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir kontrak. To recognize revenue and gross profit pada tahun 2010 itu debit construction in process atau gross profit sebesar 125.000, debit construction expense sebesar 1 juta, credit revenue from long term contracts sebesar 1.125.000. Pada tahun 2011, debit construction in process sebesar 199.000, debit construction expense sebesar 1.916.000, credit revenue from long term contract sebesar 2.115.000. Pada tahun 2012, construction in process sebesar 126.000, debit construction expense sebesar 1.134.000, credit revenue from long term contract sebesar 1.260.000. Lalu di akhir kontrak itu ada debit billings on construction in process sebesar 4.500.000, credit construction in process sebesar 4.500.000. Isi konstruksi dalam akun proses metode persentase penyelesaian. Nah, ini construction cost 2010 sebesar 1 juta, gross profit, recognized gross profit sebesar 125.000. Pada tahun 2011 construction cost-nya 1.916.000 dan recognized gross profit-nya sebesar 199.000. Pada tahun 2012 construction cost-nya sebesar 1.134.000 dan recognized gross profit-nya sebesar 126.000, maka totalnya adalah 4.500.000. To close complete project sebesar 4.500.000. Untuk proyek jembatan yang diilustrasikan pada sebelumnya, Hardart Construction akan melaporkan pendapatan dan biaya berikut. Ini merupakan metode pemulihan biaya atau zero profit. Nah, pada tahun 2010, revenue atau cost incurred sebesar 1 juta dan cost sebesar 1 juta, maka gross profitnya 0. Pada tahun 2011 sama, revenue sebesar 2.916.000, cost sebesar 2.916, maka 0 gross profit. Pada tahun lalu recognized in prior years 0. Lalu recognized in current year-nya sebesar 0. Pada tahun 2012
revenue-nya sebesar 4.500.000, cost-nya 4.050.000, diperoleh gross profit sebesar 450.000, dan recognized in prior years-nya sebesar 0, maka recognized in current year sebesar 450.000. Nah, entry atau jurnal untuk mengakui pendapatan dan laba kotor setiap tahun dan untuk mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir kontrak. Pada tahun 2010, debit construction expense sebesar 1 juta, credit revenue from long-term contract sebesar 1 juta. Pada tahun 2011, debit construction expense sebesar 1.916.000, credit revenue from long-term contract sebesar 1.916.000. Pada tahun 2012, debit construction in process atau gross profit sebesar 450.000, debit construction expense sebesar 1.134.000, credit revenue from long-term contract sebesar 1.584.000. Dan untuk jurnal untuk pencatatan untuk akhir kontrak, yaitu debit billings on construction in process, credit construction in process sebesar 4.500.000. Lalu ini perbandingan laba kotor yang diakui dengan dua metode yang berbeda. Untuk metode persentase penyelesaian atau percentage of completion, dia dijabarkan satu persatu. Untuk cost recovery hanya dicatat pada akhir kontrak. Untuk selanjutnya adalah masalah pengakuan pendapatan lainnya. Nanti langsung ke contoh soal. Jackson Biotech has signed a contract to provide research and development service to Andes Company for 5 years. Andes must also use certain technology owned by Jackson. The technology may not be sold or licensed by Jackson unless the service agreement is also accepted. Under terms of arrangement, Andes pays a non-refundable upfront technology fee of $1 million on January 1, 2011. In addition, it must pay $400 at the end of each year for 5 years for the related R&D. So the question is, how should the upfront fee of $1 million be recognized, and how should the $400,000 annual payment for the related R&D service be reported? Nah, dengan asumsi layanan R&D disediakan sesuai dengan kontrak pada tahun 2011, Jackson membuat jurnal berikut pada tahun 2011 untuk pendapatan yang diakui pada kontrak Andes. Pada 1 Januari, debit uang tunai atau cash sebesar 1 juta, kredit pendapatan layanan R&D yang belum diperoleh sebesar 1 juta. Pada 31 Desember 2011, debit uang tunai atau cash sebesar 400.000, debit pendapatan layanan R&D diterima di muka sebesar 200.000, kredit pendapatan layanan R&D sebesar 600.000. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Saya berharap bisa bermanfaat untuk para penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.